Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Divan di video pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum perkantoran dengan judul Penanganan Surat Menggunakan Agenda. Surat. Semua orang sudah tahu tentang surat. Namun, bagaimana cara penanganannya? Lembaran-lembaran surat yang banyak itu menumpuk di kantor, seperti apa cara penanganannya? Pada episode kali ini, kita akan sampaikan pengelolaan surat menggunakan buku agenda. Pengurusan surat-surat kantor merupakan hal yang penting. Kenapa penting? Karena setiap surat yang masuk atau yang keluar dalam sebuah kantor atau dalam sebuah organisasi akan sangat mempengaruhi kualitas dari kinerja arsiparis di kantor tersebut. Apakah di kantor tersebut adanya seorang arsiparis yang sangat baik atau tidak? Bagaimana caranya agar seorang arsiparis dikatakan baik? Sederhana, jika dia mampu mengelola dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar dengan teratur dan tertib. Tidak adanya surat menumpuk di letter tray, surat masuk menumpuk gitu nggak ada. Atau surat keluar menumpuk tidak ada. Semua akan dikelola oleh seorang arsiparis tersebut sehingga tidak ada lagi yang namanya penumpukan surat. Dalam pengelolaan surat, ada yang disebut dengan surat desentralisasi dan surat sentralisasi. Jika kita perhatikan, surat desentralisasi berarti dalam suatu perusahaan memiliki banyak unit yang mengelola surat tersebut. Jika sentralisasi berarti dalam satu perusahaan hanya terdapat satu unit kearsipan. Jika kita melihat perusahaan besar, kita sebut saja Unilever, mereka menggunakan sistem sentralisasi, di mana pada saat ada surat yang surat masuk datang ke perusahaan tersebut, yang diantarkan oleh pos, maka orang tersebut tidak mengarah ke resepsionis untuk mengantarkan suratnya. Kemana mereka mengantarkan suratnya? Diarahkan oleh resepsionis langsung ke mailing room yang adanya di basement atau di satu ruangan lah, entah di perusahaan kalian di basement, di lantai ground atau lantai manapun, yang penting dia satu ruangan. Berarti si tukang pos tersebut tidak ke resepsionis, namun ke mailing room. Dalam mailing room terdapat beberapa orang arsiparis. Ya, 5-8 orang arsiparis lah. Yang tugasnya mengelola seluruh surat yang ada di Unilever atau di perusahaan tersebut. Itu yang disebut dengan sentralisasi. Nah, baik itu sentralisasi maupun desentralisasi memiliki prosedur penanganan surat yang sama jika menggunakan buku agenda. Seperti apa? Pertama, penerimaan surat. Langkah-langkah penerimaan surat yang pertama adalah mengumpulkan surat masuk. Dari postman tadi ya, dari postman datang surat masuk kantor kita terima. Kemudian menghitung jumlah surat masuk. Ada berapa nih? 10, 20, biasanya dilakukan berkala ya, sejam sekali, 2 jam sekali, atau 3 jam sekali. Oh, ada 10, ada 20, ada 30, dan sebagainya. Kemudian kita periksa ketepatan alamat si pengirim. Bener nggak buat kita? Betul nggak ini untuk kantor kita, untuk kantor Anda? Jangan sampai ada alamat palsu. Kemudian mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya. Apa saja jenisnya? Surat dinas, surat pribadi, dan ada surat niaga. Jadi surat dinas itu digolongkan ke dalam surat dinas penting atau surat dinas mendesak, ada juga surat dinas biasa, dan ada juga surat dinas rahasia yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian ada surat pribadi tadi. Surat pribadi yaitu surat yang sifatnya tidak boleh dibaca oleh yang bukan berkepentingan, ya punya orang tersebut. Misalnya surat pribadi itu ada surat tagihan kartu kredit. Contohnya tuh, yang paling sering. Kemudian surat niaga. Kalau surat niaga ini surat yang biasanya bersifat iklan atau brosur gitu ya, sponsor, ya gitulah, proposal. Nah, itu surat niaga biasanya. Nah, yang selanjutnya adalah membubuhkan tanda tangan sebagai bukti surat telah diterima.
Itu dalam penerimaan ya. Kemudian lanjut, yang kedua, penyortiran surat. Setelah kita terima, kita lakukan sortir. Seperti apa caranya? Yang pertama, kita pisahkan antara surat dinas yang tadi dengan surat pribadi dan dengan surat niaga. Kita pisahin tuh. Sudah Anda pisahkan, kemudian menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanannya. Biasanya ada surat dinas yang rahasia, terus konfidensial, atau surat biasa. Kita golongkan. Kemudian yang ketiga, kita kelompokkan surat yang memerlukan penanganan khusus. Itu untuk penyortiran ya. Nah, setelah disortir, suratnya diapain lagi? Kita catat. Yang ketiga, pencatatan surat. Dicatat. Apa saja yang dicatat? Pertama, kita buka dulu. Kita baca isi suratnya. Kita tuliskan pokok suratnya. Jadi kita buka, kita baca, kita tulis pokok suratnya. Karena kita sedang melakukan pencatatan surat. Kecuali tadi surat yang sifatnya rahasia, nggak boleh dibuka ya, nggak boleh dibaca. Kemudian kita cek ada nggak lampirannya di dalam surat tersebut. Kalau ada, tulis ada lampiran. 1 eksemplar, 1 lembar, atau berapapun itu. Kemudian kita bubuhkan tanggal dan paraf penerima surat. Paraf kita ya yang terima kan, paraf tanda tangan, tanggalnya juga sama. Kemudian kita agendakan surat masuk ke dalam buku agenda. Nah ini dia. Jadi saat kita mencatat tadi tuh posisinya kita sedang mencatat di buku agenda. Buku agenda apa yang mau kita pilih? Mau buku agenda tunggal atau buku agenda kembar? Bedanya apa? Kalau buku agenda tunggal, ini buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dalam satu unit tertentu. Kalau buku agenda kembar biasanya mencatat surat masuk ataupun surat keluar dalam unit tertentu. Jadi kalau yang tunggal tadi hanya untuk surat masuk aja, kalau yang kembar tadi ya surat masuk bisa, surat keluar bisa. Jadi ada 2, makanya disebut dengan kembar. Contohnya seperti apa buku agenda tunggal? Ini buku agenda tunggal. Nah, di buku agenda tunggal itu ada nomor, tanggal terima. Tanggal terima itu maksudnya adalah diisikan oleh kalian kapan kalian menerima surat, bukan tanggal surat ya. Misalkan hari ini tanggal 10 November, ya berarti saat kalian menerima surat tersebut tanggal 10, tulis tanggal 10 November. Kemudian ada nomor agenda, itu nomor urutan dari agenda kalian. Kemudian ada tanggal surat. Tanggal surat ini adalah tanggal yang ada di dalam surat. Biasanya tanggal surat ini ada biasanya ya sebelum di tanggal terima. Ya dong, kan pasti suratnya itu dikirimnya sebelum kita terima. Misalkan dia mengirim tanggal 8 November, ya kita terima tanggal 10 biasanya. Ya berarti tanggal terimanya tanggal 10, tanggal suratnya tanggal 8 November. Contoh seperti itu. Kemudian nomor surat, kita lihat ada nggak nomor suratnya di surat tersebut. Lampiran. Jika ada lampirannya, tulis. Apa lampirannya? 1 eksemplar, 2 lembar, 3 lembar. Kemudian hal, ini adalah perihalnya. Apa ini suratnya? Surat penawaran misalkan, atau surat kerjasama, contohnya. Dan diteruskan ke, untuk siapa ini suratnya? Untuk pimpinan kah? Untuk manajer kah? Untuk pemasaran, keuangan? Keterangan itu biasanya dituliskan jika ada penanganan khusus. Ini contoh buku agenda tunggal. Selanjutnya adalah buku agenda kembar. Formnya seperti ini. Agak berbeda sedikit dengan yang agenda tunggal tadi. Jika di kolom agenda kembar tertuliskan seperti ini. Ada tanggal terima, ya tanggal hari ini ya. Nomor agenda, ya nomor agenda kamu secara berurut. Kemudian terima dari. Ada kolom terima dari, ada kolom dikirim kepada. Jika terima dari, tandanya berarti ini adalah surat masuk. Surat masuk dari perusahaan luar ke perusahaan kita. Terima dari PT Shimizu misalkan. Nah, dikirim kepada berarti ini adalah surat keluar. Jika kita menangani surat keluar, berarti tulis dikirim kepada siapa? PT Shimizu. Bedakan ya. Jika terima dari berarti adalah surat masuk. Otomatis dikirim kepadanya tidak perlu ditulis. Jika dikirim kepada, maka surat keluar. Otomatis terima darinya tidak perlu ditulis. Nah, lampiran, ada nggak lampirannya? 1 lembar, 2 lembar, perihal apa perihalnya? Diteruskan ke siapa? Sama seperti tadi.
Jelas ya? Itu untuk buku agenda kembar. Kemudian, setelah kita catat di buku agenda kembar atau buku agenda tunggal, tinggal dipilih saja sesuai dengan keinginan, kita masuk ke tahap pengarahan surat masuk. Surat masuk yang sudah diagendakan ke dalam buku agenda perlu diarahkan agar lebih jelas kepada siapa surat tersebut diarahkan, gitu kan ya. Dengan disertai lembar disposisi. Apa itu lembar disposisi? Lembar disposisi adalah lembaran yang disediakan oleh agendaris atau arsiparis untuk membubuhkan disposisi pimpinan yang berisi instruksi, saran, tanggapan setelah surat dibaca oleh pimpinan. Kemudian, surat tersebut disampaikan kembali kepada sekretaris atau kepala tata usaha, selanjutnya diteruskan kepada unit pengolah. Dan untuk diproses dengan sesuai disposisinya. Jadi, pengarahan surat ini biasanya diikuti dengan lembar disposisi. Ingat, lembar disposisi itu hanya dituliskan oleh pimpinan. Jadi, siklusnya dari atas ke bawah. Yang menulis lembar disposisi adalah pimpinan. Pimpinan menuliskan karena yang bisa menginstruksikan hanya pimpinan tadi. Dalam disposisi terdapat dua. Disposisi langsung, disposisi tidak langsung. Jika disposisi langsung, berarti di dalam surat tersebut ditulis langsung. Apa instruksinya? Suratnya dicoret-coret. Nah, kalau misalkan disposisi tidak langsung, berarti ada formnya dia. Ada form disposisinya. Nah, biasanya di kantor-kantor itu, dia menggunakan disposisi tidak langsung. Karena surat tidak boleh dicoret-coret, gitu kan ya. Makanya adanya disposisi tidak langsung. Ada form disposisinya. Setelah kita arahkan, barulah kita gandakan suratnya. Penggandaan surat ini dilakukan dengan menggunakan fotokopi, mesin fotokopi ya. Ya kita fotokopilah suratnya digandakan, sehingga kita punya salinannya. Setelah kita gandakan, adanya penyampaian surat. Disampaikanlah suratnya kepada yang dimaksud dalam surat tersebut, yang aslinya ya, yang kopiannya kita simpan di arsip. Kemudian setelah kita sampaikan suratnya, diterimalah oleh orang yang dituju dalam surat tersebut. Setelah orang tersebut baca surat tersebut, surat yang aslinya itu akan dikembalikan ke unit pengolah tadi atau arsiparis. Dan tahap terakhir, seorang arsiparis harus menyimpan surat. Bagaimana langkah-langkah menyimpan surat? Pertama, mengindeks surat dengan sistem tertentu. Sistem abjad kah? Sistem subjek, perihal, tanggal, demografi, apapun itu. Selanjutnya, kita beri kode suratnya. Setelah diberi kode, kita gunakan perforator biasanya untuk melubangi kertas, masuk ke agenda, lalu simpan pada folder atau map Snellhector. Simpan suratnya pada folder atau map Snellhector. Kemudian menata arsip dalam filing kabinet. Seperti itu. Itulah tadi penanganan surat masuk menggunakan buku agenda. Ada buku agenda tunggal dan agenda kembar. Tinggal direview aja seperti apa penanganannya. Cukup mudah bukan? Jangan lupa bagikan ilmu ini agar bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.